but you will impactful to others. Saudara akan benar-benar menjadi seorang yang dapat memberikan impact, yang dapat mempengaruhi akan banyak orang. Kalau kita ini mempunyai right thinking and right living. Ya. Di dalam DNA daripada gereja IFGF dikatakan being authentic. Ya. Untuk kita setiap daripada kita menjadi authentic. Authentic itu apa sih? Authentic itu sebenarnya ya being come before doing, because what you do determine by who you are. Ya. Di dalam bahasa Indonesia saya terjemahkan, kita ada sebelum kita ini melakukan. Saudara sudah ada sebelum saudara melakukan apa-apa. Amin. Oleh sebab itu yang menentukan kehidupan saudara, ya, yang menentukan bukan kelakuan, tapi yang menentukan siapa saudara. Pada saat saudara mengetahui bahwa saudara adalah anak Allah, maka dari itu saudara akan melakukan sebagai anak Allah. Ada amin. Seringkali kita ditentukan oleh dunia ini, peraturan-peraturan apa yang akan terjadi, tetapi sebenarnya kehidupan kita sebagaimana kita, yaitu nanti apa yang kita lakukan. Ada amin saudara. Saudara bisa mengerti apa yang saya maksudkan di sini. Bahwa kehidupan kita, siapa kita yang akan menentukan ya kelakuan kita. Bukan kita ditentukan oleh kelakuan kita, tetapi kita ditentukan siapa kita. Di dalam kehidupan kita jangan kita menjadi orang yang terbalik, saudara. Dunia mau mempengaruhi kita sehingga menentukan apa yang harus kita lakukan. Tetapi selama saudara menjadi anak Allah, saudara akan melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana seperti Allah. Sebagaimana saudara dipanggil sebagai anak Allah. Ada amin. Otherwise kalau kita tidak menyadari akan hal ini, kita akan selalu berpikir tentang apa yang kita akan lakukan lebih dahulu, baru mempengaruhi kehidupan kita. Keliru, saudara. Kalau kita ini melakukan, ya, berpikir, wah saya harus tahu firman Tuhan dulu, baru kita melakukan, sulit, akan terlambat. Tetapi kalau kita melihat pada saat ini kita sebagai anak Allah. Sebagaimana kita, sebagaimana keadaan kita, maka dari itu tidak peduli. Kita akan berjalan sesuai dengan apa adanya kita. Tetapi kalau kita berpikir terlalu sesuatu hal yang tinggi, maka dari itu saudara dan saya tidak akan berbuat apa-apa. Saudara tidak akan menjadi impact bagi apapun juga. Karena saudara direndahkan dengan apa yang tadi dikatakan, ya, tentang apa yang dilakukan lebih dahulu. Tetapi kalau kita mengetahui siapa kita, maka itu siapa kita akan menentukan, ya, bagaimana akan kelakuan kita. Apa yang akan kita lakukan akan menentukan akan hal yang demikian. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengajarkan, jadilah teladan. Jadi teladan di dalam apa saudara? Yang pertama yaitu menjadi teladan di dalam firman dan roh. Firman dan roh. Oleh sebab itu dikatakan di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-23-24 dikatakan, tetapi saatnya yang akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Untuk setiap daripada kita, untuk kita menjadi teladan di dalam kebenaran. Kebenaran dari mana? Yaitu kebenaran akan firman Tuhan. Untuk setiap daripada kita berjalan menjadi teladan, menjadi firman yang hidup, firman yang berjalan
di dalam kehidupan kita, maka dari itu kita akan menjadi seorang yang mempunyai impact bagi banyak orang. Yang kita memberikan impact dan kita hidup di dalam roh. Saudara, kalau kita boleh belajar sebenarnya, next slide. Saudara, hidup kalau tidak ada sesuatu di dalam kehidupan kita, ya, kalau kita ini tidak ada sesuatu roh, maka dari itu kita seperti sebuah kereta yang mana tidak ada engine-nya kalau kita tidak mempunyai roh. Saudara yang tidak hidup dipimpin oleh roh, maka dari itu roh yang dinamis, roh yang membangkitkan, maka dari itu kereta saudara tidak ada engine-nya. Tetapi kalau saudara kereta yang mempunyai engine, hidup saudara mempunyai roh, maka dari itu perlu ada sesuatu kebenaran. Kebenaran yaitu firman Tuhan. Sehingga saudara dapat seperti kereta yang berjalan di atas rel. Ada amin saudara. Saudara nggak akan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Saudara tidak akan menjadi batu sandungan. Banyak orang hanya mempunyai roh. Tetapi relnya nggak benar. Oleh sebab itu teladan yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita, yaitu teladan di dalam firman dan di dalam roh. Roh yang akan memberikan kekuatan, roh yang akan memimpin kita, roh yang membuat kita able to do. Saudara bersama-sama katakan, I can do all things. Not by might, not by spirit. Ini bukan kekuatan, ya, daripada saudara, tetapi dari roh yang mana Tuhan mau, ya, memakai akan kehidupan saudara. Roh yang memberikan kekuatan, roh yang memberikan kekuatan kepada kehidupan setiap daripada kita. Oleh sebab itu biarlah teladan yang saudara punyai, yaitu kita mempunyai teladan di dalam firman Tuhan. Bagaimana firman mengajarkan kepada kita dan bagaimana roh memimpin akan kehidupan kita. Jangan bersandar, jangan berjalan dengan kedagingan. Berjalan dengan kedagingan, saudara akan menjadi batu sandungan. Tetapi saudara berjalan di dalam roh, saudara akan memberikan impact bagi banyak orang. Ada amin saudara. Perlu firman Tuhan. Perlu akan Roh Kudus. Yang kedua, jadilah teladan di dalam hal tingkah laku dan iman. Jadilah teladan di dalam tingkah laku dan iman. Kenapa? Yakobus berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tuhan mau ada iman dan ada perbuatan. Apa yang dikatakan oleh Yakobus adalah relationship. Bagaimana orang melihat akan iman kita melalui perbuatan saudara. Melalui perbuatan kita orang bisa melihat bagaimana iman kita. Oleh sebab itu kita menjadi teladan di dalam iman dan perbuatan. Jangan kita hanya mau untuk menjadi orang Kristen, tetapi perbuatan kita tidak sebagai orang Kristen. Tuhan mau untuk kita melakukan sebagaimana iman kita. Saya ingin untuk memberikan sebuah ilustrasi. Saya ingin memberikan honor kepada pemimpin puji-pujian kita hari ini. I have love letter for you. Oh, mana nih love letter? Mari, Pak Efraim. Datang ke sini, ya.
I have love letter for you. Ya, tulisannya love letter. Silahkan buka, ya, baca, tidak usah berkata-kata, ya, and then do it. Enggak apa-apa, kadangkala kita agak lama mengertinya. Ada amin, saudara. And then, saudara bisa lakukan untuk siapa saja. Sometimes kita mengerti akan firman Tuhan takes time. Sometimes ada orang yang menunggu sampai lama nggak melakukan apa yang Tuhan katakan. Bahkan ditaruh, saudara. Ada yang justru diberikan orang lain. Ya. Di dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan love letters kepada kita. Full with blessing. Tuhan mau untuk kita lakukan karena saudara akan dipakai oleh Tuhan. Kadangkala kita belajar begitu lama mungkin, nggak apa-apa saudara. Tetapi intinya jangan ditaruh. Intinya yaitu iman dan dilakukan. Ada orang yang nggak melakukan saat ini. Ayo dong, dilakukan dong. Roh Kudus kalau berbicara baru lakukan. Kalau Roh Kudus nggak berbicara, nggak melakukan. Dan ternyata saudara, meskipun yang lain kita semua melihat, ada amin? Berapa banyak melihat apa yang terjadi? Tetapi sebenarnya kalau saudara melihat bahwa that is a blessing, sebenarnya saudara angkat tangan dan mau, amin? Karena blessingnya masih ada. Tetapi all of us mostly just keep silent. That is Christianity. Yang pada saat ini tidur. Kalau saya boleh katakan. Orang-orang Kristen yang pada saat ini menerima akan love letter. Coba dibaca aja dulu Ibu Fian. Sebelum nanti Ibu Mutia bisa memberikan. Dibaca dulu. Silakan. Mari. Please go to Ibu Mutia. She has a blessing for you. And then don't forget, give the love letter to others. Silakan. Dikatakan, beloved, please go to Ibu Mutia. She has a blessing for you. And then don't forget,